Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam permenungan saya atas bacaan Injil pada hari ini, saya merenungkan bahwa kita semua punya kelemahan dan kelebihan. Kita diajak untuk tidak melihat kelemahan orang lain. Tapi pertama-tama, kita diajak untuk kembali ke diri kita, melihat segala kelemahan dan kerapuhan kita. Lalu kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita, agar kita mampu membawa semakin banyak jiwa untuk datang membawa mereka dan membenamkan mereka dalam hati kudus Yesus. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua orang mempunyai kelemahan. Persoalannya bagaimana orang mau bangkit dari setiap kegagalan atau persoalan yang sedang ia hadapi. Kita harus keluar. Kita tidak bisa duduk dalam dosa kita. Kita harus keluar. Dan kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Agar kita dapat membuka hati kita bagi firman-Nya. Agar kita dapat mengubah hidup kita dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kehidupan ini, mudah sekali kita untuk menjudge orang lain. Maka Ibu Tresia dari Kalkuta mengingatkan kepada kita semua, "If you judge people, you have no time to love them." Ketika engkau menjudge orang lain, tidak ada kesempatan bagimu untuk mencintai orang itu seperti sedia kala. Maka kita berjuang untuk mengeluarkan segala keburukan, kejahatan dari dalam diri kita. Memperbaiki hidup kita. Agar kita tidak hanya melihat kelemahan orang lain, tapi juga melihat kelemahan diri kita. Sehingga kita tidak mudah dalam sikap menjudge orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita diajak oleh Yesus untuk mengeluarkan balok dari mata kita sendiri, agar kita mampu mengeluarkan selumbar dalam mata saudara kita. Maka yang dituntut dari kita adalah sikap rela berkorban, untuk mampu melepaskan keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan manusiawi kita, agar hidup kita diberkati, agar hidup kita juga menjadi pujian bagi nama Tuhan. Maka saya mengajak Anda semua, mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar kita semakin menyadari kelemahan kita. Agar kita tidak mudah menjudge orang lain. Tapi kita kembali kepada diri kita. Kita memperbaiki diri kita.
Seorang murid tidak sama seperti gurunya. Tapi kalau kita berjuang, bekerja keras, kita belajar dengan tekun, maka kita pelan-pelan, secara perlahan-lahan akan menyamai guru kita. Kita mengikuti dia, maka mari kita ubah hidup kita seperti Yesus sendiri. Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, umur yang panjang, sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah juga ya Tuhan, orang-orang yang mengalami keputusasaan hari ini. Biarlah mereka dengan kuat kuasa-Mu boleh merasakan bahwa Engkau Allah yang selalu setia mendampingi mereka. Berikanlah kami semua apa yang kami butuhkan. Berkatilah pekerjaan kami semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.